Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Permono SPD, Bapak Andri Dwi Prasetya ST, lalu Ibu Dina Daniar SPD, serta para peserta webinar yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Nafisa Azahra Rahmat sebagai MC dan moderator pada kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara HMTB Webinar Series ketiga dengan tema berbagi cerita alumni teknik bangunan dengan judul bahasa Inggris untuk mempercepat karir konstruksi pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, kami mohon kepada seluruh peserta untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pastikan mikrofon dalam keadaan mute selama webinar berlangsung. Yang kedua, jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau bisa dituliskan pada kolom chat pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Saya ingatkan kembali, pastikan mikrofon dalam keadaan mute selama webinar berlangsung. Baiklah, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk membuka suasana, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diikuti oleh himne UPI. Bagi peserta yang hadir secara daring, kami mohon untuk tetap hikmat dan mengikuti dari tempat masing-masing. Mangga, untuk moderator bisa ditampilkan.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Keprodi Pendidikan Teknik Bangunan yang akan disampaikan oleh Bapak Parmono. Mangga Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, eh, pembicara narasumber, ibu, ibu atau gimana? Teh Dina, Teteh aja teteh Kang, aja ya. masih muda. Teh Dina Daniar SPD dan Mas Andri ya, Mas Andri Dwi Prasetyo. Yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bisa berbagi ilmunya bagi kami ya, Prodi Teknik Bangunan dan mahasiswa serta alumni nih, yang hadir juga alumni banyak nih. Bahkan penggemarnya Teh Dina, tadi saya baca penggemar Dina satu, penggemar Dina dua hebat, banyak penggemar di Teh Dina. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan kepada Mas Andri ya, Mas Andri. Jadi UPI itu, teknik bangunan itu sebenarnya teknik sipil ya. Core-nya itu lebih ke arah teknik sipil. Dari sisi, kalau lihat dari sejarahnya dulu memang kami terbagi menjadi teknik bangunan dan teknik sipil. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini alhamdulillah nih ada pembicara dari sisi bahasa Inggris ya yang menunjang. Karena banyak informasi dari alumni pun menginginkan kematerian dari bahasa Inggris ini. Karena banyak juga ya bidang kita yang bersinggungan dengan luar negeri lah kurang lebih gitu. Produk-produk konstruksi. Mungkin dari saya sekian lah mungkinnya. Yang jelas selamat menimba ilmu bagi alumni dan oh ya saya ucapkan juga kepada para alumni yang hadir, terima kasih atas kehadirannya ya, mahasiswa pun sama. Selamat menimba ilmu di malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita acarakan ini berguna bagi kita semua ya. Itu saja mungkin Ibu Teteh MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Lalu selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Bangunan periode 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Kang Afaz Muhammad. Mangga Kang, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Bapak Parmono SPD MT, lalu kepada dua narasumber yang hebat dan alhamdulillah ya bisa mengisi gitu di waktu lagi sibuknya malam-malam gini, malam minggu. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Dina Daniar dan Kang Andri Dwi. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Eh, tak lupa juga yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman peserta webinar yang berbahagia malam ini. Pertama-tama seperti biasa mungkin ya, segala puji terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di webinar bulanan ini yang meskipun online tapi mudah-mudahan gitu masih bisa terasa silaturahmi hangatnya yang tetap terasa eh, kekeluargaannya gitu ya. Nah, mungkin saya mewakili seluruh jajaran Badan Pengurus Himpunan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, serta apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ini. Nah, mungkin untuk webinar ini merupakan bagian dari komitmen kami ya, Kang Teh Bapak untuk saling menghadirkan serta diskusi-diskusi yang bermanfaat dan relevan tentunya dengan perkembangan keilmuan serta permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat menambah wawasan, memperluas jaringan, serta menemukan solusi inovatif yang dapat kita aplikasikan di bidang masing-masing.
Nah, mungkin dari saya akhir kata gitu ya. Saya berharap semoga di webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua tentunya. Nah, mari kita ikuti dengan semangat dan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Nah, dari saya gitu ya, mungkin terakhir gitu ya, mohon maaf juga tidak bisa on cam dikarenakan memang pencahayaan yang kurang kondusif gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu sambutan dari saya. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan beberapa kata yang memang tidak sempurna. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, kaprodi, narasumber, dan seluruh orang jajaran yang mensukseskan kegiatan ini gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Afas yang sudah memberikan sambutannya. Baik, kita akan memasuki sesi utama, namun sebelum itu saya izin mengingatkan untuk seluruh peserta untuk tetap kondusif dan juga on cam jika bisa. Jika tidak ada kendala bisa di on cam. Lalu untuk absensi sudah tertera dalam chat meeting, mangga untuk diisi. Lalu sebelum itu izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, pemateri kita hari ini ada dua teman-teman atau akang teteh semua. Yang pertama ada Bapak Andri Prasetyo. Beliau merupakan seorang profesional di bidang teknik sipil dengan pengalaman yang sangat luas dalam industri konstruksi tentunya. Saat ini beliau menjabat sebagai Site Engineering Manager Infrastruktur 2 di PT Nindya Karya Persero dengan latar belakang pendidikan dari Politeknik Negeri Samarinda di bidang teknik sipil. Beliau juga telah terlibat dalam berbagai proyek besar. Selain memiliki pengalaman teknis, beliau juga memiliki sertifikasi dan pelatihan di bidang kepemimpinan serta teknologi konstruksi. Lalu untuk pemateri kedua, itu ada Ibu Dina atau Teh Dina Daniar, merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi di bidang teknik sipil dan lingkungan. Beliau merupakan lulusan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia dan saat ini beliau sedang menempuh studi magister di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Mangga kita akan dengarkan pemaparan materi yang akan sangat menarik tentunya di malam hari ini. Untuk pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Dwi Prasetya ST. Kepada Bapak Andri, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak atau Teh Nafisa ya. Oke, Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam Waalaikumsalam warahmatullahi kenal. Yang saya hormati Pak Pramono selaku Kaprodi Pendidikan Teknik Beton, dan juga saya manggilnya Kang atau A nih ya. Kang Afat ya selaku Ketua Hima atau Ketua Himpunan dari Pendidikan Teknik Beton. Eh, Seperti yang dijelaskan dengan Teh Nafisa tadi, saya lulusan dari Politeknik Negeri Samarinda dan juga kebetulan saya sudah berkarir sebagai di dunia kontraktor itu sekitar 8 sampai 9 tahun sekarang. Mungkin agak mempersingkat waktu aja ya. Ini pembahasan pertama saya atau Mbak Dina ya? Ini- Ini kalau dari rundown yang dikasih kemarin itu saya duluan, Pak. Oh gitu. Atau gimana Mbak MC? Tetap saya dulu atau Mbak Dina dulu? Mangga boleh mungkin sudah dipersiapkan ya dari PPT-nya, mangga bisa disesuaikan saja.
Kayak gitu. Oke, kalau gitu saya duluan ya, Pak. Oke, oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. eh ini bisa pada on cam nggak nih? Jangan-jangan lagi pada sambil pacaran ya? Oke, Malam nggak minggu apa. mungkin ya Teh ya. Iya, kita sambil sharing-sharing ya. Oke, kalau kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya mau kenalan dulu kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Dina Daniar. Saya alumni PTB dari angkatan 2019. Jadi teman-teman, malam ini kita mau sharing mengenai apa sih pentingnya bahasa Inggris dan kenapa kita harus menguasai bahasa Inggris khususnya bagi kita yang mahasiswa dan di dunia konstruksi. Karena kan bidang kita di konstruksi ya. Jadi malam ini juga aku nggak sendirian karena bakalan ditemenin sama bos aku yang paling keren ini. Paling keren seproyek IKN ini, teman-teman. Ini namanya Pak Andri Dwi. Jadi nanti beliau akan sharing mengenai apa sih pentingnya bahasa Inggris di dunia konstruksi. Sedangkan aku bakalan sharing ke teman-teman apa sih pentingnya bahasa Inggris pada saat saat kita jadi mahasiswa itu seperti apa gitu manfaatnya. Oke, next. Oke, di sini aku mau nanya random dulu nih ke slide yang tadi. Aku pengen nanya random nih, kenapa sih bahasa Inggris itu jadi penting? Coba ke ini siapa nih penggemar Dina Daniar nomor satu nih. Iya, halo Kayaknya Kak. semangat banget nih. Semangat, semangat Kak. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting, Mbak? Ini siapa? Ini boleh perkenalkan dulu ini dari siapa? Tetap anonimus aja Kak. Oke. Ya, kenapa sih menurut Mbak Nini bahasa Inggris itu penting banget nih Eh, sebagai kita sebagai mahasiswa? Kalau sebagai mahasiswa sih, pengalaman aku ya, kalau baca-baca jurnal kebanyakan bahasa Inggris sih Kak. Jadi jadinya penting untuk ngerti gitu. Oke. Ada lagi yang mau tambahin mungkin? Ada yang mau raise hand? Oke. Ini ada aku random ya dari sini ya. Coba Kayla, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris nih? Kayla nih pernah di konstruksi juga kan ya kemarin ya, yang PKL di proyek IKN juga kan ya? Iya, Coba Teh. menurut Kayla kenapa nih? Karena pada masa sekarang udah banyak perusahaan yang mendahului bahasa Inggris kan, Teh. Oke, ya jawabannya hampir mendekati semuanya ya. Jadi teman-teman aku mau ngasih fun fact aja nih mengenai bahasa Inggris itu kenapa sih kita harus bisa sebagai mahasiswa. Jadi aku di sini nggak akan ngejelasin bahasa Inggris itu karena bahasa global, bahasa ABCD. Mungkin itu kalau itu teman-teman udah tahu semuanya ya. Tapi di sini kita sebagai akademisi, kita harus tahu bahwa fundamental yang harus kita pegang sebagai mahasiswa itu kan dari berdasarkan jurnal, riset, dan penelitian-penelitian yang ada. Dan teman-teman harus tahu bahwa 80% jurnal ilmiah itu ditulis dalam bahasa Inggris. Dan itu karena itu dianggap sudah menjadi jurnal internasional sehingga referensinya itu jauh lebih kuat. Nah, kenapa kita harus baca jurnal dan referensi ilmiah? Karena kita kan mau nyusun skripsi kan ya. Di sini banyak pasti teman-teman yang lagi ada di semester akhir kan ya. Ini ada mahasiswa semester akhirnya juga TMC. Atau dari alumni aja nih. Ada nih Teh, Oke, campuran itu. kebetulan. Oke, itu makanya si referensi yang kuat itu menunjukkan juga bobot atau kualitas skripsi yang bagus juga. Terus lebih dilirik juga pada saat kita ada di dunia pekerjaan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika kita menguasai bahasa Inggris, kita mengerti atau paham bahasa Inggris, hampir peluang kerja itu lebih besar 30-50%. Dan kita juga bisa dapat gaji yang jauh lebih besar daripada teman-teman yang kurang menguasai bahasa Inggris. Meskipun kita mungkin nggak punya skill yang terlalu mumpuni gitu, tapi ketika kita bisa bahasa Inggris dan public speaking kita bagus, biasanya itu bakalan jauh lebih terpakai. Kemudian bisa kita sebagai mahasiswa juga bisa lebih mudah ikut pertukaran mahasiswa, melanjutkan kuliah dan juga bisa mengikuti konferensi internasional dan pasti bakalan ketemu teman-teman yang keren banget ya di sana ya. Dan itu bakalan jadi pengalaman yang sangat baik gitu untuk membangun CV dan yang lainnya. Oke, next.
Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional, sehingga ketika kita bisa belajar bahasa Inggris, tentu pasti banget kita bakalan bisa bersaing di dunia global dan mempermudah akses dan skill kita yang akan jauh lebih meningkat. Jadi, saya pernah baca beberapa riset yang menunjukkan bahwa ternyata ketika kita bisa belajar bahasa Inggris itu merupakan sebuah assign atau tanda salah satu tanda bahwa kita itu memiliki kecerdasan kognitif yang jauh lebih baik gitu. Next. Nah, ini bahasa Inggris juga dapat menjangkau wilayah tanpa batas karena tadi kan global ya. Jadi peluang kerja hampir 80% membutuhkan keterampilan bahasa Inggris yang aktif, kemudian pengetahuan literatur atau jurnal-jurnal itu menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris, kemudian pertumbuhan ekonomi digital yang mana pasti akan berkembang dan lebih mudah apabila kita mampu mengimplementasikan bahasa Inggris. Oke, next. Oke. Tapi kan di sini tuh kita hanya membahas manfaat-manfaatnya aja nih bahasa Inggris. Tapi di sini masih banyak kesulitan nggak sih teman-teman yang mau mempraktikkan atau menguasai atau belajar bahasa Inggris masih banyak nggak sih di sini? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang masih kesulitan nggak sih dalam belajar bahasa Inggris atau kayak teh saya tuh masih males atau teh saya tuh udah bisa tapi nggak ada temennya buat ngobrol gitu. Masih ada nggak sih di sini yang kayak gitu? Coba. eh masih boleh ya, boleh chat di kolom komentar ya kalau masih ada yang kesusahan. Ternyata teman-teman setelah dipelajari bahwa kesulitan bahasa Inggris itu ada banyak macamnya, baik dari internal ataupun eksternal ya teman-teman. Tapi di sini kita akan garis bawahi jadi menjadi 3 bagian yang pokok. Next. Jadi kebanyakan orang-orang sulit atau masih eh, boleh di next slide-nya. Halo, ada suaranya kan ya? Ada teh, mungkin dari operatornya lagi agak loading mungkin ya teh. Oke, oke. Oke, ini di sini kita yang 3 paling penting kita garis bawahi. Kenapa sih kita masih kesulitan belajar bahasa Inggris? Yang pertama itu pasti kurangnya exposure. Dimana mungkin kita kurang kurang mencari atau mungkin kita yang kurang tersinari oleh pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Makanya kita harus mencari hal-hal yang memang menurut kita pas gitu untuk kita sesuai dengan gaya belajar kita bahasa Inggris itu seperti apa. Terus keterbatasan sumber daya mungkin karena jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa dari hasil riset ada 1,5 miliar orang di bumi ini yang mampu atau bisa berbicara bahasa Inggris. Artinya ada 1 dari 5 orang yang mampu berbicara bahasa Inggris. So, gimana caranya kita jadi orang yang 1 dari 5 orang itu. Kemudian takut salah berbicara karena kadang-kadang kita tuh suka dijudge ya teman-teman kalau ada salah berbicara, sehingga kita jadi nggak confidence gitu untuk berbicara bahasa Inggris atau menguasainya. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu praktis itu yang paling penting ya teman-teman. Next. Nah, di sini kita bakal belajar sama-sama nih teman-teman cara menguasai bahasa Inggris yang tepat tuh seperti apa sih? Yang pertama pilih media pembelajaran. Jadi teman-teman kalau sekarang ini kan sudah banyak sekali ya media pembelajaran bahasa Inggris yang bisa kita akses dengan mudah, gratis, dan juga bisa dilakukan di mana saja. Nah di sini aku kasih 3 contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman suka membaca bahasa Inggris teks itu kita kan bisa belajar dari textbooks ya, textbook ya. Kemudian kita bisa belajar dari apabila kita senang menonton, kita bisa mempermainkan subtitlenya dengan kita mempelajari bahasa Inggrisnya seperti apa dan bahasa Indonesianya seperti apa. Kemudian apabila kita sering mendengarkan musik itu jangan hanya didengarkan saja ya teman-teman, tapi kita juga harus tahu nih artinya apa, maknanya seperti apa dalam bahasa Inggris ini. Atau mungkin kita lebih senang main game gitu ya. Kan sekarang banyak tuh kayak game ML atau game edukasi lainnya seperti Duolingo yang gitu-gitu kan itu udah sangat mudah diakses dan juga gratis ya teman-teman. Itu bisa digunakan atau
secara basic yang biasanya aku lakukan adalah dengan memulai dari hal yang kecil, yaitu mengganti settingan handphone menjadi bahasa Inggris dan juga mengganti settingan Google Maps itu menjadi bahasa Inggris. Karena nanti kita akan terbiasa mendengar dan juga membaca apa sih artinya ini gitu. Karena itu sangat berguna untuk menambah kosakata kita. Kemudian yang kedua, tinjau kembali bahan pembelajaran nih. Di sini meninjau bahan pembelajaran itu ketika kita sudah menentukan nih teman-teman, kita tuh cocoknya belajarnya seperti apa sih? Apakah membaca, apakah mendengar, dan lain-lain. Kemudian kita tinjau lagi, apakah yang kita gunakan saat ini, media belajar yang kita gunakan saat ini itu sudah mumpuni nggak sih? Sudah membuat kita memiliki progres dalam bahasa Inggris itu sudah menjadi lebih baik atau enggak? Gitu. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Ini yang biasanya kalau mahasiswa sulit sekali ya, manajemen waktu. Tapi di sini dalam bahasa Inggris itu nggak usah memaksa. Maksudnya kalau misalnya belum senang itu, tapi coba diselipkan 15 sampai 25 menit per dalam 1 minggu itu minimal 2 kali kita belajar bahasa Inggris yang kita fokuskan. Tapi benar-benar nggak ke distract dalam 15 sampai 25 menit itu dalam seminggu 2 kali. Kemudian menggunakan platform streaming yang tadi ya kita mau pakai aplikasi apa, eh, mau cara pembelajarannya gimana, dan pilih aplikasi yang sesuai. Mungkin kalau teman-teman di sini suka pada main dating apps ya, pada suka main dating apps gak nih? Kita kan kita bisa milih itu kan ya. Aduh, jadi curhat nih, jadi ketahuan pernah make ya. Kita kalau misalnya pakai dating apps itu kan bisa pilih tuh yang bule-bule. Nah, itu kita bisa ajak ngobrol. Itu kan untuk make practice juga kan ya. Karena kan itu bahasa Inggris itu sangat penting. Yang paling penting itu kita praktikan. Karena kalau misalnya kita mau sepinter apapun, sejago apapun dalam materinya, mau vocabulary-nya dan lain-lain, itu kalau nggak dipraktikan itu pasti bakalan lupa. Gitu. Oke, next. Oke, di sini ada keuntungan menguasai bahasa Inggris itu yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan. Ada komunikasi kita yang tanpa batas, memilih jenjang karir yang bagus, memperluas pengetahuan, menambah relasi, dan juga memiliki peluang besar untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Next. Nah, di sini ada salah satu pengalaman aku yang merasakan manfaat sendiri dari bisa berbahasa Inggris itu ya teman-teman. Di sini pada saat mungkin sekitar semester 4 aku mengikuti kegiatan Future Leader Exchange atau kayak pertukaran pelajar gitu ke Turki. Nih, di sini ada teman-teman aku nih, di sini kita tuh makanya tadi aku udah bilang karena kita memperluas relasi nih di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada Najwa Nana yang jadi coachnya di Clash of Champions, tahu kan ya? Pada nonton nggak ya? Ya itu di sini aku bareng Najwa nih sebelahku. Terus di sini ada yang juga lagi ambil short course itu di Oxford, ada yang lagi kuliah di Australia, ada yang lagi di Bahrain dan lain-lain. Itu dari sini tuh kan aku ikut ke dalam grupnya gitu. Di situ tuh kita bisa jadi forum grup discussion juga. Kita bisa bertukar pikiran, brainstorming, dan juga dari sini kita tuh bisa latihan juga nih kalau misalnya teman-teman mau daftar BUMN atau yang kayak CPNS yang gitu-gitu kan biasanya ada forum FGDP-nya. Itu kan salah satu tingkatan dari tahapan seleksi ya teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa kalau misalnya kalian punya temen yang keren, temen yang luas gitu, yang banyak dari berbagai background pendidikan, itu kan kita bisa jadi nambah ilmu dan juga membentuk pola pikir kita, sehingga memperluas relasi, mengenal budaya negara lain, pengalaman baru, dan menambah nilai. Di sini juga pas aku ikut program juga gratis ya teman-teman, malahan dikasih uang jajan nih sama Pak Dedi dulu. Ya lumayan lah di atas UMR Bandung. Jadi kalau teman-teman misalnya bisa bahasa Inggris tuh cari cari gimana cari programnya, cari yang bisa menjadi wadah buat kita karena pasti akan difasilitasi gitu sama kampus kalau asal kita ada kemauan gitu. Dulu juga aku ikut kegiatan ini tuh nyari sendiri dan dulu itu ada tahapan seleksi membuat seleksi kita menciptakan sesuatu terus aku bikin ngecoding kayak bikin website belajar kayak ruang guru kayak gitu sih teman-teman. Oke, next.
Oke, mungkin selanjutnya bakalan dilanjutin sama Pak Andri karena ini udah lebih spesifik ya mengenai dunia konstruksi. Silakan Pak Andri untuk melanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Sudah cukup banyak ya Mbak Dina sharing apa pentingnya bahasa Inggris. Nah, kalau di saya, bagaimana sih bahasa Inggris itu dalam dunia konstruksi sendiri? Oke, di next Mbak. Ah, kita sama-sama tahu sekarang kita sudah masuk di era globalisasi nih. Di dalam dunia konstruksi itu sendiri, sekarang sudah banyak proyek-proyek kita di Indonesia yang melibatkan klien ataupun rekan kerja itu dari luar negeri. Jadi, bahasa Inggris ini sangat membantu. Dalam apa contohnya? Dalam satu, rapat, lalu cara kita negosiasi, dan juga cara kita membuat report-report yang akan dibuat pada satu proyek lah. Lalu sekarang kebanyakan standar dokumen-dokumen di proyek itu sudah mengikuti standar teknis dan juga manual yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris atau tidak mengerti, pastinya akan dampaknya kita akan sulit memahami dan juga menerapkan apa sih standar yang harus dikerjakan dalam proyek ini, karena kebanyakan dalam suatu proyek itu berbeda spesifikasi teknis tergantung tergantung dari jenis proyek itu sendiri. Dan juga banyak sekarang literatur kursus online dan juga sertifikasi project ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita mahir berbahasa Inggris, ini tentunya pasti memudahkan kita untuk belajar dan juga meningkatkan skill kita dalam mengupgrade skill kita dalam dunia kerja nanti. Dan juga bahasa Inggris ini sendiri apa ya, sangat-sangat membantu kita dalam peluang karir dan juga mobilitas kita dalam pada saat kita, kalau khususnya jika teman-teman nanti berkecimpung di dunia proyek untuk mendapatkan proyek di luar negeri, pastinya modal awal kita ya kita harus paham dulu dong bahasa Inggris itu sendiri seperti apa untuk memahami kita dalam kontrak, dalam pekerjaan, jenis pekerjaan, resikonya dan lain-lain. Jadi kalau kita mahir dalam bahasa Inggris ini sendiri, ini sangat-sangat kita membantu kita mendapatkan tadi proyek kita di luar negeri, lalu bisa membantu posisi kita dalam manajerial dan juga meningkatkan peluang kita dalam pekerjaan, meningkatkan apa ya, kesempatan kita untuk bekerja di perusahaan multinasional. Bayangkan kebanyakan syarat-syarat di dalam negeri saja kita harus bisa atau mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Di dalam negeri aja sudah sangat diutamakan, apalagi di luar negeri. Bahasa Inggris ini sangat-sangat penting. Bahkan sekarang kebanyakan perusahaan mewajibkan kita bukan hanya bisa berbahasa Inggris, tapi bisa berbahasa Cina. Nah ini, ke depan ini bahasa akan sangat-sangat menjadi sesuatu yang harus kita kuasai selain bahasa Inggris. Karena kita sendiri sudah tahu Cina ini sudah salah satu menjadi negara yang overpower ya, sudah mulai menyaingi Amerika Serikat. Jadi nantinya ke depan, selain kita harus pintar berbahasa Inggris, kita juga harus tahu nih, teman-teman juga harus sudah mulai memahami nih cara bahasa Cina, bukan cuma bahasa Inggris gitu. Dan juga sekarang banyak perangkat-perangkat lunak di dalam manajemen project itu menggunakan literatur bahasa Inggris. Jadi memahami istilah-istilah teknis ini juga sangat-sangat penting. Kebayang nggak kalau teman-teman tidak mengerti bahasa Inggris, bagaimana teman-teman menjalankan suatu software? Contohnya ya, seperti MS Project, lalu AutoCAD, SketchUp, BIM, semua kan menggunakan bahasa Inggris nih, kebanyakan. Kalau kita tidak paham, ya bagaimana kita mau menjalankan aplikasi itu tersebut gitu. Oke, jadi ya kemampuan bahasa Inggris ini sangat kita butuhkan, khususnya untuk apa? Untuk bersaing nanti di dunia kerja. Mungkin banyak teman-teman sekarang masih mahasiswa ya, mengabaikan, mengabaikan bahasa Inggris kerja di dalam negeri kok ngapain mikirin. Nah, nanti akan kerasa nih kalau teman-teman sudah mulai menginjak dunia kerja. Teman-teman akan mulai merasakan tertinggal, kalau tertinggal lah bahasanya ya, tertinggal sama teman-teman lain yang sedikit paham atau mungkin sudah mahir dalam bahasa Inggris. Makin ke depan ini saingan kita untuk mencari pekerjaan udah mulai ini ya, mulai makin banyak ya. Jadi kita harus banyak mengupgrade skill-skill kita, khususnya dalam berbahasa Inggris ini sendiri. Untuk apa? Untuk mengembangkan atau menambah peluang kita dalam nanti bersaing di dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Mungkin next.
jalur komunikasi. Seperti tadi, komunikasi ini kan penting ya, karena dalam proyek ini kita udah ya komunikasi. Kalau dalam satu proyek tidak terjalan komunikasinya, ya proyek itu dipastikan akan gagal ya. Tidak mungkin proyek itu berhasil jika tidak ada komunikasi, apalagi jika kita rekan kerja kita itu dari luar negeri ataupun dari perusahaan asing ya. Dampaknya apa sih sebenarnya jika kita gagal atau komunikasi atau tidak mengerti bahasa Inggris ini sendiri? Satu, pasti kita akan terjadi kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi dalam proyek ini sangat-sangat vital ya. Bisa menyebabkan terhambat proyek, kesalahan konstruksi, dan khususnya untuk dalam konstruksi ini kan bisnis ya. Jika kita proyek itu gagal ya pasti bisnisnya gagal dan akan terjadi ya pada ujungnya apa? Kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Lalu juga kita sulit bersaing di pasar global jika jalur komunikasi ini sendiri kita masih gagal gitu. Kita tidak mengerti bahasa Inggris ini sendiri. Jadi kita bisa dianggap kurang kompetitif dibanding dengan tenaga kerja asing lainnya. Nah, seperti tadi Mbak Dina udah ngasih banyak fun fact ya, bagaimana bahasa Inggris itu sendiri. Dan fun fact lainnya juga mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu atau mungkin tidak tahu. Menurut indeks nih ya, pada tahun 2024, Indonesia sekarang itu masuk ke peringkat 80 dari 116 negara. Kebayang nggak kemahiran berbahasa Inggris kita di peringkat 80 dari 116 negara. Dengan skor sekarang 468 sekian lah. Artinya apa? Kita tuh di tempat di kemampuan yang rendah. Jadi itu suatu bisa berbahasa Inggris itu sendiri suatu apa ya privilege buat teman-teman khususnya nanti di dunia kerja ya. Gak kebayang kan kalau teman-teman tertinggal sama teman-teman lain yang bisa berbahasa Inggris ataupun nanti bersaing apapun nanti bersaing dengan tenaga-tenaga asing karena pernah ada apa ya isu lah kita sudah tenaga kerja asing udah mulai banyak masuk Indonesia. Dan sekarang pun juga sudah banyak, khususnya bukan di dunia konstruksi proyek aja ya. Di pertambangan, Pertamina, kalau teman-teman tahu, itu kebanyakan hampir 30-40% itu tenaga asing sudah mulai masuk di sana. Ya, kalau kita sendiri tertinggal ya, kita masih bangga dengan bahasa kita, bukan berarti kita tidak bangga ya. Tapi kalau kita hanya berpatokan, kita hanya perlu bahasa Indonesia saja, kita bisa ketinggalan teman-teman dari negara-negara lain. Next. Mungkin sedikit sharing ya. Ini salah satu proyek saya di tahun 2017. Kebetulan kami bekerja sama dengan subkontraktor dulu PT Adimik untuk pembuatan blok girder. Nah, si Adimik ini mereka bekerja sama dengan perusahaan Itali untuk melakukan pengadaan cetakan di blok girder ini sendiri. Kebetulan abaikan muka saya yang itu ya. Mungkin sudah agak jauh berbeda ya. Di sini saya bersama dengan Mr. Giovanni, beliau yang tua, dan juga Mr. David. Mr. Giovanni ini sendiri, dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dia hanya pure bahasa Itali. Bayang nggak teman-teman? Kita bahasa Inggris saja masih susah. Ketemu sama orang yang cuma bisa bahasa Itali. Gimana cara kita koordinasi dalam pekerjaan itu tersebut? Untungnya Mr. David ini, beliau bisa bahasa Itali dan juga bahasa Inggris. Jadi beliau menerjemahkan si instruksi dari Mr. Giovanni dan Mr. David ini yang menjelaskan dengan bahasa Inggris. Dan fun fact lainnya adalah di lapangan tidak ada orang-orang kita yang bisa berbahasa Inggris. Yang kebetulan pada saat itu saya masih ditugaskan sebagai pengawas. Ya, saya dengan sedikit kemampuan saya berbahasa Inggris, saya mencoba membantu menjadi menerjemah lah bahasanya. Saya menjadi perantara lagi. Padahal posisi saya di sini sebagai owner, soalnya kan sebagai owner ya hanya bahasa bahasa nyatanya apa ya? Kita hanya duduk santai melihat-lihat lah, tidak bekerja masih. Tapi di situ saya membantu untuk menerjemahkan. Kenapa? Kalau masalah komunikasi ini tidak diselesaikan, wah bahaya. Dalam satu proyek udah pasti akan menghambat jalannya suatu proyek itu sendiri. Yang seperti tadi saya jelaskan, kegagalan proyek ini rentetannya banyak. Apalagi kita di dunia konstruksi bisnis, ujungnya apa? Duit pasti. Kalau proyek itu terlambat, pasti perusahaan yang akan merugi. Nah, ini akan menjadi apa ya? Banyaklah domino efeknya. Nah, di sini
ya saya sebagai membantu sebagai penerima ke teman-teman lapangan bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut. Nah, ini salah satu contoh pentingnya kita atau peran penting bahasa Inggris dalam dunia konten itu sendiri. Jadi bahasa Inggris ini memang jadi jembatan komunikasi jika terdapat bahasa antar pihak yang bisa membuat mengurangi resiko kita terjadi kesalahan komunikasi jika kita bisa berbahasa Inggris gitu. Next. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan ya aspek penting bahasa Inggris ini di dunia konstruksi khususnya di perusahaan saya PT Nindya Karya. Kami di PT Nindya Karya sekarang sudah mulai bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi yang bersaing di tingkat global. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan proyek di luar negeri. Karena kita sudah apa ya? Kita harus membuka peluang lah, tidak hanya mengadakan proyek di dalam negeri saja, tapi kita harus mulai melebarkan atau melebarkan sayap bahasanya ya, untuk bersaing di tingkat global atau internasional. Kita sudah mulai bermitra dengan perusahaan asing. Jadi kemampuan bahasa Inggris ini menjadi krusial, terutama dalam komunikasi bisnis dan juga teknik. Lalu tender-tender juga dan juga lelang di Indonesia sekarang ini kebanyakan sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Jadi sudah mulai banyak nih perusahaan konstruksi di BUMN termasuk Nindya Karya mengikuti tender proyek yang melibatkan institusi global seperti Asian Development Bank atau ADB dan juga World Bank. Lalu juga sekarang di konstruksi Indonesia sekarang, standarisasi dan teknologi konstruksi global ini sudah mulai mengadop standar internasional. Jadi seperti ISO, VDIT, lalu juga BIM, semua dokumennya sering tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengupgrade skill kita, kita harus bisa nih. Kita harus coba belajar maju lah, jangan males buat belajar bahasa lain gitu. Karena ya semakin ke depan peluang karir kita itu atau saingan kita tuh makin banyak. Jadi ya jangan menutup apa ya kemungkinan buat kita mencari kerja di dalam negeri saja, tapi kita harus mulai mencoba untuk mencari peluang di luar negeri. Nah, ini modalnya bahasa Inggris tadi. Dan juga sekarang kebanyakan insinyur juga dan juga tenaga teknis di India Karya ini sendiri, kami sudah harus bisa nih memahami terminologi teknis dalam bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti perkembangan industri dalam dunia konstruksi itu sendiri. Dan kami juga sudah mulai banyak bekerja sama dengan perusahaan asing dalam proyek-proyek infrastruktur strategis. Beberapa bulan lalu di IKN kami juga sudah menandatangani MOU dengan perusahaan Jepang dan kebetulan kami ya karena kita sudah melakukan penandatanganan MOU itu kita mendapatkan proyek juga nih dari perusahaan Jepang ini mendapatkan tender proyek pendudukan langsung. Nah, ini tadi salah satu apa ya poin plus atau pentingnya kita harus bisa berbahasa Inggris karena klien kita ini juga bukan hanya dalam negeri aja gitu, bukan hanya PUPR atau Pemprov, tapi kita sudah mulai mencari klien dari luar negeri karena sudah mulai banyak ya investor-investor masuk nih ke Indonesia, terutama ya kemarin teman-teman tahu sendiri IKN seperti apa. Itu udah banyak banget. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang pernah terlibat di proyek IKN atau pernah tadi PKL di IKN. Ini kita udah banyak nih bekerjasama dengan klien-klien asing, satgas-satgas, satuan tugas, lalu banyak datang apa ya konsultan konsultan lah bahasa konsultan project kebanyakan kemarin dari Jepang. Bayangkan nggak kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, gimana cara kita komunikasi atau menjelaskan ke mereka gitu. Kecuali mungkin kebanyakan teman-teman di sini mungkin bisa bahasa Jepang itu lebih bagus ya. Tapi ya bahasa Inggris tadi itu adalah bahasa nasional ya, bahasa global yang harus kita kuasain nomor satu lah bahasanya. Yang kedua nanti ada bahasa Cina. Nah itu PR ya teman-teman nanti ke depannya yang ya teman-teman yang masih muda inilah. Terus karena karena ada kemitraan kami dengan owner asing, negosiasi kontrak, koordinasi proyek, komunikasi dengan mitra asing ini ya tadi mengharuskan menggunakan bahasa Inggris yang baik agar apa? Agar tidak terjadi miscommunication atau kesalahan komunikasi dalam melakukan implementasi dalam proyek itu sendiri. Lalu sekarang juga proyek besar sering melibatkan tenaga kerja dari berbagai negara. Jadi kemampuan bahasa Inggris sangat membantu mengolah tenaga kerja. Ya seperti tadi pengalaman saya kebetulan mendapatkan rekan kerja dari luar negeri. Ya kebetulan saya bisa, ya saya membantu untuk mengimplementasikan apa ya mereka mau ke teman-teman pekerja kita yang lokal gitu.
Next. Nah, ini peran bahasa Inggris tadi yang tadi saya jelaskan ya. Kita sudah mulai banyak ISO, VDIT, seluruh software-software itu menggunakan atau kebanyakan aplikasi pendukung dalam dunia konstruksi ini sudah semua rata-rata kita bahasa Inggris ya. Jadi ya pasti kita wajib tahu lah. Pasti ya teman-teman ya tadi pasti beberapa aplikasi seperti AutoCAD dan lain-lain itu kan di dalam bahasanya pasti bahasanya bahasa inilah bahasa simple lah, tapi kita juga harus mulai mendalami atau mempelajari bagaimana bahasa Inggris itu sendiri. Biar apa? Biar kita bisa mengembangkan potensi kita, mengembangkan peluang kita, biar kita bisa mengupgrade diri kita bisa menjual diri kita lagi dengan apa ya tadi dasarnya komunikasi itu dulu. Dari komunikasi ini kita bisa mengembangkan banyak hal lah atau apa ya bahasa ininya meningkatkan peluang kita dalam bekerja nanti atau mencari pekerjaan bisa lebih baik lah dibandingkan kebanyakan orang. Ya seperti tadi, kita di posisi 80 dari 116. Berarti dengan kita bisa berbahasa Inggris aja, kita udah cukup banyak mengalahkan saingan ya. Tadi seperti Mbak Dina, satu banding berapa tadi? Satu orang dibanding berapa orang bisa berbahasa Inggris. Nah itu aja sudah modal. Jadi ya teman-teman pasti inilah paham lah dari pengembangan zaman sekarang ya bahasa Inggris ini penting buat kita gitu. Oke, next. Ya, peluang karir di konstruksi. Ini sebenarnya bahasa yang ngulang-ulang aja ya. Kemampuan bahasa Inggris tadi menjadi syarat utama, terutama pada posisi manajerial ya. Pasti teman-teman pada saat kita sudah di posisi manajerial, kita harus ya dianggap harus serba bisa dan serba serba bisa itu ya banyak hal ya serba bisa ya. Salah satunya komunikasi tadi. Saat kita di posisi manajerial, komunikasi ini adalah hal yang penting. Jadi kita sudah harus bisa menguasai selain menguasai pekerjaan ya kita harus bisa mengcoaching atau mengarahkan bagaimana nanti staff-staff kita ya modalnya adalah komunikasi dan komunikasi melebar lagi selain nanti kita proses dalam Indonesia ya pada saat kita mendapat tekanan dari tenaga asing ya tadi bahasa Inggris ini kuncinya lalu kemungkinan diterima di perusahaan luar negeri yang menjadi lebih besar di dalam negeri aja kita sudah diwajibkan bisa berbahasa Inggris untuk bisa terima kerja ya dengan kita bisa bahasa Inggris kita bisa meningkatkan peluang kita atau apa ya karir kita tidak di dalam negeri aja tapi bisa di luar negeri lalu ya sekarang banyak sertifikat internasional juga menggunakan bahasa Inggris jadi ya kalau kita bahasa Inggris kita apa ya jelek ya otomatis ya kita susah menjual diri kita nanti gitu di dalam dunia konstruksi gitu. Oke, next. Nah jadi kesimpulannya apa? Bahasa Inggris ini ya keterampilan esensial di dalam dunia konstruksi itu sendiri atau dalam dunia konstruksi modern. Jadi kemampuan bahasa Inggris yang baik sama dengan kesempatan karir yang lebih luas dan juga bisa melakukan proyek yang lebih sukses ya, menjalankan proyek lebih sukses. Jadi apa? Mulai sekarang ya pelajari satu istilah baru setiap hari, terus terapkan nih di pekerjaan teman-teman atau di dalam pendidikan teman-teman. Ya mungkin nggak usah banyak-banyak lah dari saya biar nggak bosen dengerin saya ngomong terus juga. Tadi Mbak Dina juga udah banyak, jadi kita banyakin diskusi aja ya. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Nafisa. Baik, terima kasih atas pematerian yang sangat luar biasa. Ternyata penting banget ya Akang Teteh semua untuk berbahasa Inggris apalagi di dunia konstruksi. Dan mungkin barangkali Akang Teteh semua dan peserta webinar kali ini ada pertanyaan. Langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawab. Untuk itu, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau bisa juga di kolom chat. Nanti saya bisa bacakan. Mangga untuk Akang Teteh, peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu nih, Bapak Ibu pemateri, saya mungkin akan membuka satu pertanyaan nih.
untuk kalau misalnya belajar bahasa Inggris, pastinya perlu konsistensi, apalagi kalau misalnya belajarnya secara otodidak. Nah, gimana sih pengalaman Bapak Ibu dalam konsisten dalam berbahasa Inggris untuk karir di konstruksi seperti itu? Siapa yang mau jawab dulu nih? Saya atau Mbak Dina? Ini karena spesifik ya, kayak langsung ke dunia profesional, mungkin Bapak kali ya yang lebih jago nih Enggak, tadi dalam ahlinya nih. saya bisa nanya secara umum ya, secara general ya. Tapi ya konsistensi ya. Kalau saya sendiri ya dulu emang kebetulan pada zaman SMA ya suka bahasa Inggris, jadi pasti ikut kursus dan lain-lain ya pastinya. Setelah itu selain dari kursus itu apa? Ya tadi seperti Mbak Dina jelaskan, kita belajar ya otodidak ya dari film. Pada saat kita nonton film ya jangan cuma nonton aja. Ini kita setiap ada kata-kata kosakata baru, kita cari tahu nih maknanya apa sih gitu. Ya, tadi saya bilang kita mulai belajar satu kata per hari. Lama-lama ya kita mulai terbiasa gitu. Gitu. Jadi biasain kalau misalnya kita ketika nonton film jangan pakai subtitle Indonesia. Walaupun dia bahasa Inggris, subtitlenya juga bisa bahasa Inggris. Dan situ pun kita bisa belajar gitu, konsisten. Kalau menggunakan musik juga bahasa Inggris ya cuma dengerin doang gitu. Kita pahamin perkataannya itu apa, lalu kita pelajari ya. Itu kita terapkan biar apa? Biar kita lebih apa ya? Lebih terbiasa lah dengan kata-kata asing gitu. Seperti itu. Mungkin Mbak Dina punya jawaban lain? Cukup kalau di dunia konstruksi ya, karena memang benar kalau misalnya kita diskusi langsung dengan orangnya, kadang-kadang mengenai grammar yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak terlalu difikirkan. Jadi teman-teman yang penting gimana sih caranya yang lawan bicara kita tuh memahami apa sih yang kita yang kita obrolin tuh apa gitu, maksud dan tujuannya tuh apa, dan udah satu frame gitu. Jadi kadang-kadang si grammar itu udah nggak terlalu dipikirkan sih teman-teman, jadi nggak usah terlalu baku. Makanya gimana caranya kita, yang paling penting itu menghafal vocabulary, atau gimana kita caranya terus memperkaya diri kita dengan kosakata yang baru dalam bahasa Inggris. Itu sih menurut aku yang paling penting ya. Oh iya, sambil jawab ini ya. Tadi saya sempat ada baca sejenak di chat tadi ya. Dalam dunia profesionalisme ya, dalam keseharian itu juga ya kayak Mbak Dina tadi, eh, ya kita belajar lah past tense, continuous tense dan lain-lain. Tapi pada saat pengalaman saya sendiri ya, saya berbahasa sama mereka selama itu bahasa Inggris yang baik dan benar ya, mereka mengerti gitu. Ya, tapi balik lagi kita tetap harus belajar pada dasarnya dulu sebelum itu. Intinya dalam bahasa sehari-hari, dalam profesionalisme ya past tense, perfect tense dan continuous dan lain-lain itu ya nggak terlalu kepake. Yang penting bagaimana cara kita menyampaikan dan mereka mengerti. Itu sih dalam dunia profesional. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di kolom komentar atau di kolom chat kita ada pertanyaan. Tadi juga sempat dijawab oleh Bapak Indri, yaitu mungkin bisa ditambahin nanti sama Tedina. Saya bisa bacakan. Dari Sajida, angkatan 2023, bertanya, ada gak sih perbedaan antara bahasa Inggris yang digunakan dalam keseharian sama di ranah profesional? Karena kalau kursus bahasa Inggris, saya tahu menyediakan kursus khusus untuk bahasa Inggris dalam pekerjaan. Nah, dan apa benar orang asing tidak terlalu mempermasalahkan jika ada kesalahan? Tadi mungkin udah sempat dijawab ya. Nah, untuk Sajida semoga bisa terjawab. Jika misalnya belum, boleh di chat lagi aja. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Salwa Haura, angkatan 2023 juga nih. Pertanyaannya, selain memiliki kemampuan berbahasa Inggris, apakah sertifikasi atau sertifikat bahasa Inggris itu hal wajib dalam dunia konstruksi? Jika emang dibutuhkan, bagaimana sertifikat yang dibutuhkan? Apakah TOEFL, TOEIC, atau Duolingo juga sudah cukup seperti itu? Mangga untuk Bapak dan Ibu bisa dijawab. Oke, mungkin saya jawab duluan ya. Untuk sertifikat sendiri dalam dunia konstruksi sebenarnya untuk di dunia konstruksinya itu nggak penting. Tapi pada saat kita mau melamar di perusahaan, nah itu perusahaan tuh akan melihat background kita, terus kemampuan kita seperti apa.
kalau dalam dunia kerja penting sertifikat itu. Tapi kalau dalam dunia konstruksi, yang lebih penting adalah bagaimana cara kita berkomunikasi tadi. Ya seperti menyambung pertanyaan siapa tadi? Sazida ya. Eh, Orang asing itu tidak mempermasalahkan cara kita berbahasa Inggris. Yang penting adalah penyampaian kita itu dimengerti sama mereka gitu. Jadi ya komunikasi sehari-hari aja gitu. Yang penting mereka mengerti dan juga ya kita paham apa yang kita omongkan. Itu dulu nih yang wajib dikuasain. Kita tahu apa yang mau kita omongin sebelum kita sampaikan nih ke rekan kerja yang pihak luar atau pihak asing. Jadi kalau misal ditanya apakah penting memiliki sertifikat dalam bekerja penting, kita wajibin TOEFL, TOEIC atau apapun. Setiap perusahaan punya standar masing-masing dan pasti mereka rata-rata pasti punya lampiran. Pada saat saya melamar di BUMN dulu pun juga di ada standarnya TOEFL harus sekian untuk bisa masuk gitu. Tapi dalam nanti pada saat kita sudah di dunia kursi atau bekerja, ya yang lebih penting adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dalam bahasa asing itu sendiri. Mungkin seperti itu sih ya. Oke, Mbak Dina, silakan kalau mau ada tambahan. Oke, paling aku mau nambahin kalau ini kembali lagi ke, jadi gini teman-teman, ini sih kita gimana cara, ini kan kita judulnya percepatan karir gitu ya di dunia konstruksi. Jadi ini teman-teman, di dalam dunia konstruksi itu ada beberapa tingkatan level karyawan ya gitu ya Pak ya. Ada yang karyawan organik atau yang tadi kayak Pak Andri BUMN gitu ya, yang langsung atau karyawan tetap gitu bisa dibilangnya. Itu tuh cukup membutuhkan keterampilan bahasa Inggris di mana kemarin tuh teman saya juga ada yang daftar itu tes bahasa Inggrisnya itu ada dua. Yang pertama itu tes dia kayak interview gitu ya teman-teman, interview dengan usernya menggunakan bahasa Inggris dan which is kalau misalnya uh, interview dengan user itu boleh kayak tadi kan ya, gak usah terlalu memikirkan grammar, tetapi di sini tetap dilihat bahwa Salwa, semoga bisa terjawab. Namun jikalau belum, uh, ketika menyampaikan bahasa Inggris, mungkin tips dan trik cara membangun kepercayaan diri pada saat Biar Mbak Dina penggemarnya langsung ya. keren banget nih ada penggemarnya. Keren sekali. silakan Pak Andri. Hah? Eh, Tips dan trik ya. Apa ya? Kalau saya sendiri ya, yang penting kalian pede, harus berani. Mulainya dari situ. Kalau kalian nggak berani, kalian takut, ya sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Jadi nggak ada tips dan trik khusus ya tadi. Pas teman-teman kan pasti sering dengerin musik luar, sering nonton film luar negeri. Tapi pasti kebanyakan dari sini penggemar drakor semua ya. Ya tadi eh, dari modal kita ya kita biasa nonton film luar negeri, dari kita biasa mendengarkan musik, ya itu modal modal kita gitu. Kita belajar dari situ ya, mulai banyak apa ya, berlatih lah. Tadi kayak Mbak Dina katanya dia kan suhunya dating apps. Itu sebenarnya ada positifnya gitu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan dating apps terus mencari apa ya teman luar negeri atau dari luar, itu juga salah satu modal biar kita apa biar pede dalam hal berbicara atau berani. Ya sebenarnya intinya belum apa ya, kalau dalam bahasa Inggris sendiri teman-teman ya harus berani gitu. Jangan mikirin aku takut salah gitu. Ya enggak kayak gitu. Ya namanya kita apa ya?
bekerja nanti ya salah itu wajar gitu. Jadi ya yang penting bagaimana cara kita untuk mengevaluasi atau mawas diri dari kesalahan itu kita mau belajar gitu. Jangan sampai karena kita udah salah terus kita takut nggak berani akhirnya apa? Kita nggak berkembang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tips dan trik yang khusus. Yang penting adalah teman-teman berani gitu. Berani untuk mencoba hal baru ya. Tadi berbahasa Inggris dengan baik gitu. Setidaknya nggak perlu yang fasih, tapi ya bahasa sehari-hari aja. Kan nggak perkenalan diri atau kayak say hello dan lain-lain teman-teman nggak bisa. Dari situ aja dulu kita mulai belajarnya gitu. Dengan biasa ya nanti lama-lama ya kita akan pede gitu. Mungkin gitu sih, eh, Mbak Nafisa. Kan silakan Mbak Dina untuk dijawab itu. Iya, izin menambahkan ya. Jadi tadi benar ya kata Pak Andri. Tadi kan kita sudah bahas ya, kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya yang paling penting itu adalah gimana caranya kita harus sering praktis ya, atau kita gimana caranya sering menggunakan bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama tadi udah dijelasin ya, kalau kita bisa pakai pakai dating apps tadi ya, cari bule-bule gitu kan ya. Ya, siapa tahu kan ya, di sini ada yang main dating apps atau misalnya kalau saya dulu sih apa ya, membangun habit sama temen saya juga sama pacar saya. Jadi kita tuh punya satu hari di mana satu hari itu kita harus full ngomong bahasa Inggris misalnya di hari Kamis. Jadi di hari Kamis itu kita cuman boleh ngomong bahasa Inggris gitu. Ketika kita diskusi, mau cerita, mau apapun, itu kita membangun habit. Jadi dalam hari apa kita kita belajar bahasa Inggris dan cari temen yang sama-sama mau belajar. Jadi kita tuh terbiasa untuk diskusi, cari lingkungan yang emang bisa buat diskusi bahasa Inggris. Kita bisa saling improve gitu ya, saling support dan makanya dari itu kita cari temen yang emang bisa apa ya, bisa facing buat juga kita diskusi bahasa Inggris gitu sih. Kalau aku gimana ya, kuncinya nyari temen yang mau sama-sama belajar dan mau sama-sama berdiskusi gitu. Gitu sih. Ah, kembali ke Teh Nafisa. Baiklah, terima kasih banyak atas jawabannya untuk penggemar Dina Daniar nomor 1. Semoga bisa terjawab. Apabila belum puas dari jawabannya, bisa disampaikan kembali pertanyaannya di kolom komentar. Dan ini ada penutup dari pertanyaan terakhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silma dari Angkatan 2021. Izin bertanya, Pak dan Teh, bagaimana kemampuan bahasa Inggris dapat mempengaruhi peluang karir dan kenaikan jabatan di industri konstruksi seperti itu? Mangga Bapak dan Teteh bisa disampaikan. Oke, Teh Silma, bagaimana kemampuan bahasa Inggris dapat mempengaruhi peluang karir dan kenaikan jabatan? Ini sebenarnya tidak hanya di dunia konstruksi ya, hampir semua di dunia kerja, ya kemampuan ini ya penting gitu pastinya. Kenapa? Karena semakin tinggi jabatan kita, helikopter view kita itu semakin meningkat. Yang tadinya nih, contoh pada saat kita staff kita mengerjakan A, B, C. Nah, pada saat kita karir kita atau jabatan kita naik, nah, kita nih bukannya mengerjakan, tapi kita yang apa ya, mengevaluasi pekerjaan yang tadinya yang kita kerjakan. Jadi kemampuan bahasa Inggris ini ya tidak di dunia konstruksi aja, di semua bidang lah. Sangat-sangat penting. Kenapa? Karena yang membuka banyak peluang tadi, seperti ya, kalau kita bekerja sama dengan perusahaan asing, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ya bagaimana kita bisa bernegosiasi dan lain-lain gitu. Apalagi ya, mungkin Mbak Dina ada tambahan? Mungkin cukup itu karena dari tadi kita pembahasannya intinya dalam penggunaan bahasa Inggris itu khususnya untuk mengenai jabatan atau di industri konstruksi sendiri itu ya tadi kalau misalnya kita udah ada di suatu jabatan tertentu kita pasti bakalan bertemu atau ditemukan sama orang-orang yang mungkin selevel ya Pak. Kayak kita harus nge-treatment owner, mungkin kita bakalan dapat owner yang bule atau seperti gak bisa bahasa Indonesia dan yang lainnya. Sehingga
sehingga orang yang dipilih dalam jabatan tertentu itu pasti dipilih juga, di screening juga gitu, supaya nggak malu-maluin perusahaan juga kan ya, gitu, gitu sih. Ya, jadi pada intinya adalah pada saat kita di level staff, kita kerjaan kita ya di depan laptop gitu kan. Bahasanya, bahasa kasar gitu. Pada saat kita naik jabatan, kerjaan kita bukan lagi sebagai eksekutor, gitu, tapi kita sebagai evaluator. Dan fungsinya apa ya? Kita fungsinya lebih banyak komunikasi. Kita komunikasi ke staff, kita komunikasi ke owner, kita komunikasi ke konsultan. Ya, poinnya itu komunikasi ini. Kalau kita belum tentu orang yang pintar bisa langsung cepat naik jabatan atau peluang karirnya meningkat. Kenapa? Salah satunya adalah di komunikasi. Itu juga salah satu poin yang dilihat dari apa ya, HC atau dari pusat atau pimpinan kita untuk menaikkan jabatan kita gitu. Kalau dari komunikasi aja kita gagal, bagaimana cara kita bisa manage bawahan kita, manage project kita, lalu bisa apa ya, menjalin relasi gitu. Jadi ya itu komunikasi khususnya ya aku bahasa Inggris ini atau komunikasi kita terhadap pihak luar negeri lah atau asing gitu. Mungkin gitu. Mungkin kalau saya kurang jelas, monggo ditanyakan lagi gitu. Oke, saya balikin ke Teh Nafisa. Ya, baik. Wah, luar biasa sekali ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin kita tutup saja, kita akhiri saja sesi tanya jawab pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa menghubungi Bapak dan Ibunya lewat mana nih kira-kira nih? Boleh nanti bisa disampaikan dari MC ke Mbak Dina atau tadi juga ada nomor WhatsApp saya, boleh lah. Kalau mau apa ya bahasanya ya, menjalin relasi lah bahasanya ya. Tanya soal dunia kerja atau tanya bagaimana sih cara kita biar bisa berbahasa apa ya, biar pede gitu. Paling lebih ke apa ya, bukan bukan lebih ke jalan relasi lah intinya. Mungkin seperti itu ya. Saya bisa ke WhatsApp atau mungkin ada email, saya juga bisa ke email gitu. Nah, bisa langsung saja ke WhatsApp-nya ya, Akang Teteh peserta dan juga emailnya. Dan dari panitia sendiri tadi yang untuk bertanya bisa langsung nanti setelah sesi ini berakhir bisa langsung menghubungi panitia karena tentunya akan ada sesuatu. Nah, baik, sebelum mengakhiri kami juga ada sertifikat untuk Bapak Ibu pemateri hari ini. Mangga untuk operator bisa ditampilkan. Dan sertifikatnya akan diserahkan oleh Kang Afas sebagai Ketua Himpunan. Mangga untuk dipersiapkan. Sudah bisa dimulai, Teh Nafisa? Itu masih di mute. Oh ya, mangga Kang Afas bisa dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Kang Andri sama Teh Dina ya. Mungkin ada sedikit oleh-oleh Kang yang gak seberapa tapi mudah-mudahan membekas dan melekat ya di hati dan perasaan Kang Andri dan Teh Dina. Saya mungkin sebagai perwakilan dari Ketua Program Studi Pak Parmono karena beliau sedang ada salah satu dan lain halnya. Sehingga untuk penyerahan sertifikat ini diserahkan gitu ya kepada saya selaku Ketua Himpunan. Nah mungkin ini Kang Teh sertifikat narasumber yang diberikan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Bangunan
dan juga dari program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Pendidikan Indonesia, yang alhamdulillah dari Akang Teteh telah berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan HMTB Webinar Series yang ketiga ini dengan judul Bahasa Inggris untuk Percepatan Karir Konstruksi. Sekali lagi mungkin dari saya ya sebagai Ketua Himpunan mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Akang Teteh narasumber yang telah bersedia diganggu gitu ya Kang Teh punten di malam minggunya ini. Mudah-mudahan ilmu yang Akang Teteh berikan kepada kita semua adik-adik di sini gitu ya bisa menjadi salah satu penunjang untuk memajukan eh, dunia karir gitu ya Akang Teteh. Kalau nggak bisa lebih luas ya seminimal-minimalnya untuk ranah UPI bisa lebih wangi lagi dalam terusus di dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga bila emang dirasa ada beberapa hal yang kurang maksimal. Cukup ya mungkin Teh Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMTB pilar 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 satu kekuatan. Baik, terima kasih Kang Alfa selaku Ketua Himpunan yang sudah memberikan sertifikat kepada pemateri kita hari ini. Lalu sebelum mengakhiri kegiatan juga kita akan adakan sesi foto atau dokumentasi. Mangga untuk operator bisa dibantu untuk diarahkan. Baik, untuk sebelumnya. Untuk seluruhnya mohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Ayo semuanya ditunggu buat on cam. Ayo semuanya Kang Teteh peserta bisa on cam. Mantap nih udah beberapa yang on cam, ayo yang lainnya yang belum on cam bisa on cam dulu. Baik, karena udah lumayan banyak yang on cam, bisa langsung saja ya untuk slide pertama. Berikan pose terbaik kalian. Siap? 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi pada acara hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara berlangsung. Dan juga jangan lupa untuk mengisi sesi presensi yang telah ada di kolom komentar. Saya tutup, terima kasih, sampai jumpa kembali di acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh MC terus teman lainnya. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.